Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga untuk Bapak Dr. Samsul Ma'arif MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri dengan NIM 200-110-5037 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis miskonsepsi dalam mengerjakan soal materi aljabar pada siswa SMAN 50 Jakarta peminatan IPA dan IPS. Nah, judul ini saya angkat untuk menjadi penelitian kualitatif yang akan saya lakukan nanti. Next. Jadi, tahap pertama dalam melakukan penelitian adalah kita harus menganalisis bibliometrik. Jadi, analisis bibliometrik adalah sebuah metode kuantitatif untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau jurnal. Analisis ini biasanya digunakan untuk menyelidiki referensi artikel ilmiah yang dikutip dalam sebuah jurnal pemetaan bidang ilmiah, sebuah jurnal, dan juga mengelompokkan artikel ilmiah yang sesuai dengan suatu bidang penelitian. Biasanya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Next. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis bibliometrik dengan menggunakan aplikasi yang bernama Publish or Perish atau kita sebut dengan POP dan Fast Viewers. Nah, didapat hasilnya sebagai berikut. Jadi saya melakukan analisis tersebut dengan memasukkan keyword berupa misconceptions of algebra atau miskonsepsi dalam soal aljabar dengan rentang waktu antara tahun 2012 sampai 2022, yaitu 10 tahun. Nah, maka diperoleh 940 referensi. Dari hasil density visualization, terlihat bahwa kata student error memiliki warna terang dan kata mistake dan high school masih tergolong redup, sehingga masih belum banyak penelitian terkait hal tersebut, sehingga akan dijadikan variabel untuk penelitian ini. Jadi di sini saya akan menggabungkan antara student error dan high school. Next. Nah, dari analisis bibliografi yang sudah saya lakukan, maka saya memutuskan untuk mengambil judul penelitian, yaitu analisis miskonsepsi dalam menyelesaikan soal materi aljabar pada siswa SMAN 50 Jakarta peminatan IPA dan IPS. Next. Nah, setelah kita melakukan analisis bibliometrik, kita harus menyusun latar belakang penelitian. Nah, yang pertama ada pentingnya pendidikan bagi kehidupan, yang kedua bentuk support pemerintah pada bidang pendidikan, yang ketiga kontradiksi antara tujuan kurikulum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dan yang keempat aljabar sebagai salah satu cabang ilmu yang sering kali terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran matematika. Next. Yang pertama, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan membangun suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan karena dengan diselenggarakannya pendidikan, maka potensi-potensi yang ada dalam diri masing-masing orang dapat terasah. Pendidikan di Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bentuk perhatian tersebut diantaranya seperti menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pendidikan, penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan mengeluarkan kebijakan atau aturan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pendidikan demi terciptanya pendidikan yang efektif. Yang kedua adalah bentuk support pemerintah di bidang pendidikan adalah dengan mengadakan penyempurnaan kurikulum pendidikan. Kurikulum sendiri itu adalah bentuk usaha yang dibuat sedemikian rupa untuk membimbing siswa dalam pembelajaran menurut Info tahun 1966. Nah, seperti yang sudah kita ketahui,
Jadi kurikulum di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan, seperti dari kurikulum di era 1980, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan yang terakhir kurikulum 2013. Nah, tentunya di situ pemerintah mengusahakan untuk melakukan yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Nah, namun dengan dilakukannya perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, ternyata masih banyak ditemui siswa yang belum bisa berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal matematika. Tentu hal ini bertolak belakang dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu membangun gagasan dan menciptakan serta mencetak generasi-generasi yang mampu berpikir kreatif di bidang akademik maupun di non-akademik. Next. Salah satu cabang ilmu dalam matematika yang cukup penting adalah aljabar. Aljabar adalah salah satu cabang matematika yang di dalamnya mengandung operasi dan simbol matematika. Aljabar ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Namun sayangnya pada materi aljabar masih sering ditemukan miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Misalnya pada penjumlahan 3x ditambah 11 sama dengan 14x. Sejatinya aljabar adalah materi dasar yang harus dikuasai oleh seluruh siswa karena merupakan fondasi untuk digunakan pada materi berikutnya. Nah, jadi di soal 3x tambah 11x sama dengan 14x tentu salah karena ketika kita mengerjakan penjumlahan aljabar itu kan terjadi perbedaan suku ya. Dari 3x dan 11x itu kan dia berbeda suku, maka kita tidak boleh menyatukannya menjadi 14x. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi pada siswa SMP maupun SMA. Maka peneliti terdahulu sudah mengkaji tentang miskonsepsi yang terjadi pada materi aljabar di sekolah, khususnya pada siswa tingkat SMP. Namun penelitian tentang miskonsepsi materi aljabar pada tingkat SMA masih relatif sedikit. Nah, jadi saya mendapatkan banyak referensi yang mengkaji tentang apa saja kesalahan ataupun miskonsepsi terkait dengan materi aljabar. Namun rata-rata mereka meneliti di jenjang sekolah SMP. Nah, sekarang saya akan mengkaji dan meneliti tentang miskonsepsi apa saja yang terjadi tentang materi aljabar di tingkat SMA. Next. Nah, setelah kita melakukan dan memikirkan tentang latar belakang penelitian yang akan kita bahas, selanjutnya kita menentukan fokus dan subfokus penelitian. Jadi berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada cara siswa dalam mempelajari materi aljabar, serta peran guru dalam membimbing serta mengarahkan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Next. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan pertanyaan penelitian yang nanti diharapkan kita mampu menjawabnya setelah penelitian tersebut selesai dilakukan. Nah, yang pertama, apa saja jenis miskonsepsi yang terjadi pada siswa SMAN 50 Jakarta tentang materi aljabar? Yang kedua, apa penyebab terjadinya miskonsepsi pada siswa SMAN 50 Jakarta tentang materi aljabar? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi miskonsepsi tentang materi aljabar? Dan yang terakhir, bagaimana peran guru di SMAN 50 Jakarta dalam menangani permasalahan tersebut? Next. Nah, setelah kita melakukan dan mencatat tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian, di sini kita menyajikan tentang tujuan penelitian. Jadi,
kita melakukan penelitian itu tujuannya untuk apa? Nah, yang pertama adalah untuk mengetahui jenis miskonsepsi yang terjadi pada siswa SMAN 50 Jakarta tentang materi aljabar. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya miskonsepsi pada siswa SMAN 50 Jakarta tentang materi aljabar. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi miskonsepsi tentang materi aljabar. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peran guru di SMAN 50 Jakarta dalam menangani permasalahan tersebut. Next. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, sebagai pembelajaran bagi peneliti dalam mengajarkan materi aljabar agar tidak terjadi miskonsepsi di kemudian hari. Yang kedua bagi siswa, untuk menyadari kesalahan yang telah terjadi pada materi aljabar, agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir bagi guru, adalah sebagai bahan evaluasi guru agar dapat mengajar lebih baik lagi dan memfokuskan pada materi yang belum dikuasai oleh siswa. Next. Setelah saya memaparkan, saya mendapat referensi dari beberapa sumber berikut ini. Yang pertama dari https www.researchgate.net publication tentang kemampuan berpikir kreatif matematis. Dan yang kedua dari jurnal Aprianingsih tahun 2016 tentang implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika di sekolah menengah pertama. Yang ketiga jurnal Herutomo tahun 2014 tentang menganalisis kesalahan dan miskonsepsi siswa kelas 8 pada materi aljabar. Next. Lalu yang selanjutnya menurut artikel dan jurnal Khotimah Asdarina Muhammadiyah dan teman-teman tahun 2020 tentang diagnosis kesalahan siswa dalam memahami materi faktorisasi bentuk aljabar pada siswa kelas 8. Yang selanjutnya pada jurnal Septiawati tahun 2010 dan jurnal Wahbi dan B tahun 2015 tentang analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal faktorisasi suku aljabar. Next. Mungkin segitu saja pemaparan tentang bab 1 pendahuluan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.